Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Muhammad Haryantomi, NIM F1E11904. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan sedikit sejarah perkembangan Islam di Kota Jambi, terkhususnya di Masjid Al-Falah Kota Jambi sebagai ikon unik dari Kota Jambi. Sebelum memulai penjelasan ini, saya dipandu oleh buku dari Masjid Agung Al-Falah Kota Jambi yang bisa didapatkan di masjid ini dengan petugas-petugas sekitar. Baiklah, saat ini saya sudah berada di Masjid Agung Al-Falah Kota Jambi yang berlokasi di Jalan Sultan Taha nomor 60, Kelurahan Lenggok, Kecamatan Telanai Pura, Kota Jambi, yang dekat di pasar tradisional Kota Jambi, yaitu Pasar Angso Duo. Seperti yang telah Anda lihat di belakang saya, di sini saya telah berada di Masjid Agung Al-Falah Kota Jambi. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana sejarah-sejarah berdirinya masjid ini dan perkembangan Islam di sini. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang latar belakangnya perkembangan Islam dan Masjid Agung Al-Falah Jambi. Seperti yang kita lihat di buku ini, latar belakang di sini yaitu karena semakin bertumbuhnya dan berkembangnya keberadaan masjid di Provinsi Jambi yang mengidentifikasikan bahwa masyarakat Jambi mayoritas Muslim sangat membutuhkan masjid yang sentral, yaitu Masjid Al-Falah Jambi, di mana masjid ini yang berfungsi sebagai tempat solat dan tempat pusat bagi peningkatan dan peribadatan untuk mempertebal rasa ukhuwah dan basyariah dan watonia. Selanjutnya, masjid ini sendiri memiliki fungsi sebagai perwujudan nyata dalam program pemerintah Kota Jambi dan dalam pembangunan manusia, sumber daya manusia untuk lebih baik ke depannya. Di sini dijelaskan beberapa fungsi dari Masjid Agung Al-Falah Jambi, yaitu sebagai sarana ibadah setiap waktu yang tercermin dalam berbagai kegiatan yang dilaksanakan di masjid ini, sebagai sarana untuk menimba ilmu pengetahuan yang baik maupun Islam dan non-Islam atau ilmu akademik lainnya, sebagai sarana untuk meningkatkan dakwah dan Islamiyah. Keempat, sebagai simbol kemansyuran cita-cita masyarakat Jambi yang mengedepankan pengalaman agama. Baiklah, selanjutnya kita akan melihat perkembangan dan bagaimana bentuk masjid ini dari dalam. Baiklah, di sini kita telah berada di depan pintu Masjid Al-Falah Kota Jambi, seperti yang kita lihat belakang ini. Sebelum kita masuk ke dalam Masjid Agung Al-Falah Jambi, saya akan menjelaskan sedikit prakarsa berdirinya Masjid Agung Al-Falah ini. Mula-mula ide perancangan dari program pembangunan masjid provinsi ini telah dimulai pada tahun 1960 oleh pemerintah dan beberapa tokoh-tokoh petinggi agama Kota Jambi, dengan tujuan untuk pendirian masjid ini untuk meningkatkan syariat Islam dan perkembangan Islam, sejarah Islam yang telah dibawa dari tempo dulu ke daerah Jambi. Tetapi daerah Jambi belum memiliki masjid sentral, yaitu Masjid Agung Al-Falah ini. Dan juga alasan berdirinya masjid ini karena jumlah penduduk dan banyak umat-umat yang telah berdatangan ke Kota Jambi untuk menjalankan ibadah. Selanjutnya, usulan pembangunan masjid ini disampaikan kepada Gubernur KDH tingkat 1 Provinsi Jambi, dan beliau meminta kembali tanah yang bersejarah, yaitu tanah pilih Kesultanan Jambi pada tahun 1885 yang dikuasai Belanda agar dijadikan lokasi pembangunan Masjid Agung Al-Falah ini. Selanjutnya,
Proses pendirian masjid ini terdiri dari beberapa tahap, yaitu lebih kurang dari 15 tahap. Tahap pertama dilaksanakan pada tanggal 6 Januari 1971. Tahap kedua pada tanggal 27 Maret 1971. Tahap ketiga pada tanggal 1 Juli 1971. Tahap keempat pada tanggal 20 November 1971. Dan tahap kelima pada tanggal 7 April 1972. Selanjutnya, tahap ketujuh pada tanggal 8 Mei 1975 dan tahap ke-8 pada tanggal 15 Agustus 1976. Tahap ke-9 pada tanggal 8 September 1976. Tahap ke-10 tanggal 15 November 1976. Selanjutnya, pada tahap ke-11 yaitu terjadi banyak kegiatan pekerjaan, yaitu pada tanggal 15 Juni 1977. Tahap ke-12 yaitu tanggal 20 Mei 1978. Tahap ke-13 yaitu pada tanggal 25 Juli 1978. Pada tahap ke-14 yaitu tanggal 17 September 1979. Dan terjadi sedikit penyempurnaan masjid pada tahun 1980 atau 1981. Setelah itu, telah terjadi pembangunan masjid ini dengan berbagai banyak tahap dan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat Kota Jambi seperti saat sekarang ini. Sejak itu, pemerintah dan masyarakat Provinsi Jambi resmi memiliki sebuah masjid megah yang bernama Masjid Agung Al-Falah Kota Jambi yang berdiri di atas tanah lebih kurang 26 meter persegi atau 2,7 hektar, yang luas bangunan 80 kali 80 meter atau 6.400 meter persegi dengan kapasitas daya tampung lebih kurang 10.000 jemaah. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas bagaimana pemberian nama masjid untuk masjid ini. Di sini dijelaskan, jika masjid telah dibangun, maka diperlukan suatu nama sebagai identitas dan sifat spesifik yang melambangkan berbagai keunggulan dan kelebihan dari masjid ini. Oleh karena itu, di sebuah masjid ini perlu diberi nama, di mana para ulama-ulama daerah Jambi dan tokoh-tokoh pemikir agama merumuskan nama, yaitu Masjid Agung Al-Falah Jambi, dengan berbagai alasan seperti pada sisi Islami bahwa Al-Falah yaitu berarti kemenangan, yang memberi pengertian bahwa kehidupan manusia dari dahulu sampai sekarang harus membawa kemenangan. Selanjutnya, dari segi sejarah perkembangan Islam, mengingat tanah masjid ini sekitar yang telah kita lihat mengandung tanah pusako, yaitu tanah Kesultanan Betuah, yaitu tanah Kerajaan Melayu Jambi pada tahun 1885 yang dikuasai oleh pemerintahan Belanda. Namun dengan perjuangan gigih dari masyarakat Kota Jambi, maka tanah ini bisa direbut kembali untuk pembangunan Masjid Agung Al-Falah Kota Jambi.
Baiklah, selanjutnya di sini saya sudah berada di dalam Masjid Agung Al-Falah Jambi. Seperti yang Anda lihat seperti saat ini. Yang memiliki banyak properti sebagai tiang, ukiran kaligrafi, dan ornamen-ornamen lainnya. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan bagaimana sejarah terbuatnya nama atau julukan Masjid Seribu Tiang. Di sini dijelaskan Masjid Agung Al-Falah Jambi sebagai simbol kemansyuran masyarakat Jambi yang dikenal dengan Masjid Seribu Tiang, karena masjid ini dibangun dengan konstruksi tahan gempa dan memiliki tiang sebanyak 232 di sekeliling kita ini. Tiang ini berfungsi sebagai penyangga atap atau penyangga kubah dari masjid ini. Masjid Agung Al-Falah ini juga memiliki nuansa dan keunikan tersendiri karena banyaknya tiang penjaga masjid ini yang dijuluki dengan Masjid Seribu Tiang. Juga tidak berdinding kecuali di bagian barat atau di bagian belakang saya ini yang hanya berdinding. Bagian lainnya tidak ada berdinding. Selanjutnya ada ornamen kaligrafi ayat Al-Quran dengan nama Allah, nama Nabi, dan Khulafaur Rasyidin lainnya yang terdiri di bagian belakang saya ini seperti yang Anda lihat saat ini. Oleh karena itu, dengan pemberian masjid yang namanya tetapi hanya sebagai julukan. Tetapi masjid ini memiliki 232 tiang. Baiklah, demikian penjelasan saya tentang perkembangan sejarah Islam di wilayah Kota Jambi, terkhususnya di Masjid Agung Al-Falah Jambi yang memiliki banyak perjalanan dari proses pembangunan sampai proses masjid ini berdiri tegak sempurna seperti saat sekarang ini yang digunakan oleh masyarakat Kota Jambi untuk beribadah dan melakukan kegiatan Islam lainnya. Demikian video saya ini. Terima kasih telah menonton video saya dari awal hingga akhir. Semoga bermanfaat. Jika kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.